Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang manusia dan keadilan. Apa pengertian-pengertian dari manusia dan keadilan, kemudian nanti contoh-contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini pengertian keadilan. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap sebagai satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa keadilan ada kelebihan virtual pertama dari institusi sosial sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Kemudian menurut beberapa ahli keadilan, jadi di sini keadilan, kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Jadi di sini saya sebutkan bahasanya menurut kebudayaan teori juga keadilan belum lagi tercapai. Kita tidak hidup di dunia yang adil karena adil itu sesuai dengan porsinya. Adil itu bahwasanya setiap manusia kadang memandang berbeda tentang adil. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan kepemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan. Karena definisi keadilan itu pun sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kadang-kadang kita menganggap itu sudah adil, tapi di mata orang lain itu belum adil. Jadi adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Di sini ada beberapa keadilan, beberapa pengertian keadilan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kemudian menurut Socrates, di sini keadilan tercipta bila mana warga negara sudah merasakan bahwa pihak pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Ada menurut Plato, keadilan diproyeksikan pada diri manusia sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri dan perasaannya dikendalikan oleh akal. Kemudian menurut Konghucu, keadilan terjadi apabila anak sebagai anak, bila ayah sebagai ayah, bila raja sebagai raja, masing-masing telah melaksanakan kewajibannya. Menurut W.J.S. Purwodarminto, bahasanya kata adil itu tidak berat sebelah atau tidak semena-mena serta tidak memihak. Sedangkan menurut pendapat secara umum, keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan yang bersama. Kemudian berdasarkan kesadaran etis, kita diminta untuk tidak hanya menuntut hak dan lupa menjalankan kewajiban. Jika kita hanya menuntut hak dan lupa menjalankan kewajiban, maka sikap dan tindakan kita hanya akan mengarah pada pemerasan atau memperbudak orang lain. Sebaiknya pula, jika kita hanya menjalankan kewajiban dan lupa menuntut hak, maka kita akan mudah diperbudak atau diperas oleh orang lain. Di sini kita akan membahas dari makna keadilan. Makna dari keadilan. Yang pertama, ada beberapa makna dari keadilan. Yang pertama, adil berarti sama. Sama berarti tidak membedakan seseorang dengan orang lain. Kemudian yang kedua, adil berarti seimbang. Bahasanya seimbang dalam artian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan mengadilkan kamu, menjadikan susunan tubuhmu seimbang." Seandainya ada salah satu anggota tubuh kita berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, pasti tidak akan terjadi keseimbangan atau keadilan.
Kemudian yang ketiga, adil berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memperhatikan hak-hak pada setiap pemiliknya. Adil dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai wat al-sa'i fil mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau lawannya adalah zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kemudian yang keempat yaitu adil yang dinisbatkan pada ilahi. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah SWT. Keadilan ilahi merupakan rahmat dan kebaikannya. Keadilan mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang macam-macam keadilan. Macam-macam keadilan ini yang pertama ada keadilan legal atau keadilan formal, yaitu keadilan legal atau keadilan moral, yaitu merupakan substansi rohani umum dari manusia yang membuat dan menjadi kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil, setiap orang menjalankan pekerjaan yang bersifat dasarnya paling cocok baginya, the man behind the gun. Pendapat Plato ini disebut keadilan moral, sedangkan Sunoto menyebutnya keadilan legal. Jadi keadilan timbul karena penyatuan dan penyesuaiannya untuk memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam masyarakat bila mana setiap anggota masyarakat melakukan fungsinya secara baik, yaitu the man behind the gun. Kemudian keadilan distributif, yaitu keadilan ini akan terlaksana apabila hal-hal yang sama dilakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama dilakukan tidak sama. Justice is done when equals are treated equally. Jadi di sini sebagai contoh, Ali bekerja 10 tahun dan Budi bekerja 5 tahun. Pada waktu diberikan hadiah harus dibedakan antara Ali dan Budi, yaitu perbedaan sesuai dengan lamanya pekerjaan. Ini yang dimaksud dengan equal atau distributif. Kemudian yang ketiga ada keadilan komutatif. Apa yang dimaksud dengan keadilan komutatif? Yaitu keadilan ini merupakan asa per tahun dan ketertiban dalam masyarakat. Keadilan ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat secara umum. Jadi di sini Aristoteles, dalam bagi Aristoteles bahwasanya asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat, semua tindakan yang bercorak ujung ekstrim menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat. Perintah berbuat adil. Perintah berbuat adil ini banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berbuat adil. Misalnya Allah SWT berfirman, berlakulah adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dalam surat Al-Maidah ayat 5. Dalam surat Al-Maidah. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, katakanlah Tuhanku memerintahkan menjalankan al-qits atau keadilan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan atau kebajikan. Selain yang telah dinas di Al-Quran, dalam dasar negara kita juga tercantum jelas dan menjadi panutan atau salah satu dasar pokok negara Indonesia, yaitu butir kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh keadilan dalam hidup. Tapi sebelum kita membahas tentang contoh keadilan dalam hidup, di sini ada pemikiran dari teori keadilan John Rawls, pemahaman sederhana. Dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum dan teori hukum itu tidak lepas dari konsep keadilan. Nah, di sini konsep keadilan yaitu menurut John Rawls menjadi salah satu ahli selalu menjadi rujukan baik ilmu filsafat hukum, ekonomi dan politik di seluruh dunia. Tidak ada melewati teori yang dikemukakan oleh John Rawls, terutama dalam karyanya Theory of Justice. Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika pada abad ke-20. Rawls dipercaya sebagai salah satu pemberi pemikiran cukup besar terhadap diskurs mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini. Jadi ada tokoh keadilan. Kemudian di sini contoh keadilan dalam hidup. Contohnya mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan gotong royong, mengembangkan sikap adil terhadap sesama,
menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, menghargai hasil karya atau pendapat orang lain, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Demikian untuk materi manusia dan keadilan. Semoga bermanfaat dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.